Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah caranya agar kita mudah menerima sesuatu ujian? Nikmat dan bala adalah jalan mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesiapa yang enggan menghadap Allah dengan kehalusan kurniaannya, maka akan diheret untuk menghadapnya dengan rantai ujian bala. Sekiranya Allah telah menentukan seseorang hambanya itu sampai kepadanya, sudah pasti si hamba itu akan sampai kepadanya. Hamba tadi akan dibawa menghadap Allah melalui dua cara. Yang pertama adalah secara lemah lembut, diberinya nikmat, dibukakan jalan untuk taat dan dipermudahkan perjalanannya hingga dia sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah cara paksaan. Allah memutuskan apa saja yang mengikat hambanya tadi. Si hamba itu telah menjadi enggan berjalan menuju kepada Allah karena dia diikat oleh berbagai-bagai perkara seperti harta, kekuasaan, perniagaan, dan sebagainya. Selagi perkara-perkara itu mengikatnya, selagi itulah dia tidak dapat berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengasihani hamba tadi memutuskan semua ikatan tersebut dengan cara mendatangkan ujian bala kepadanya. Ujian bala memisahkan si hamba dari apa jua yang menjadi penghalang antaranya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ujian bala membentuk hati agar dia berputus asa dari apa yang telah terpisah daripadanya. Bila dia tidak berhajat lagi kepada makhluk, barulah dia dibawa menghadap Allah. Dia sudah boleh berjalan menuju Allah karena beban berat di atas bahunya sudah terbuang. Kakinya merasa ringan untuk melangkah, pikirannya tenang dan jiwanya tentram. Hatinya dapat bermunajat kepada Allah dengan khusyuk karena tidak ada lagi gangguan duniawi dan mata benda. Begitulah dua jalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa hamba-hambanya kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 15 yang artinya, hanya kepada Allah lah sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Walau jalan manapun yang ditempuh oleh seseorang hamba itu, Allah menantinya dengan keampunan, rahmat dan kasih sayangnya. Si hamba dibawa hampir dengannya dan dikurniakan berbagai-bagai nikmat yang mengembirakan sehingga mereka tidak merasa rugi lantaran berpisah daripada kesenangan duniawi. Ujian menjadi batu pengasah untuk mengkilap iman seseorang. Ada orang diuji dengan rezeki, ditaburkan rezeki kepadanya atau disempitkan. Keluasan rezeki membentuk kesyukuran dan kesempitan membentuk kesabaran. Jiwa yang telah diisi oleh kesyukuran dan kesabaran akan menimbulkan rasa penyerahan dan pergantungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluasan rezeki membuatnya mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik, maha pemurah. Sedangkan kesempitan rezeki membuatnya mengenali Allah yang maha perkasa dan maha keras. Pada kedua-duanya dia mengenali Allah yang menghalau takdir demi takdir dengan penuh hikmat kebijaksanaan. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.
Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 37. Orang yang beriman dengan Allah dan takdirnya akan mendapat pimpinannya. Allah berkuasa membalikan hati-hati, dipimpinnya hati orang yang beriman agar menghadap kepadanya. Orang yang dipimpinnya akan merasa mudah untuk mengabdikan diri kepadanya. Kehalusan pimpinannya itu membuat hamba mengenali kekuasaannya pada membalikan hati yang keras menjadi lembut dan yang malas beribadah menjadi rajin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Orang-orang yang beriman akan senantiasa diuji karena ujian itu membawa berbagai-bagai ganjaran, nikmat dan kurniaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan amal ibadah tidak berdaya mengangkat derajat seseorang hamba. Lalu Allah hantarkan ujian dan melalui ujian itulah hambanya dipersucikan dan diangkat derajatnya. Dalam melakukan yang demikian, Allah kenakan ujian kepada hambanya melalui perkara-perkara yang hampir dengan hamba itu, seperti harta dan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jualah pahala yang besar. Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 15. Ujian menjadi pengasing, mengasingkan hati yang beriman dengan hati yang kufur. Dalam medan ujian itu ramai manusia disesatkan oleh iblis karena hati mereka diselimuti oleh keraguan. Orang yang beriman dapat bertahan menghadapi gelombang ujian itu. Malah ujian menambahkan kekuatan iman. Keupayaan mengekalkan iman di dalam mengharungi lautan ujian membuat hamba menginsafi bahwa sebenarnya Allah jua yang memelihara imannya itu, bukan kekuatan dirinya. Allah berfirman, dan sesungguhnya iblis telah dapati sangkaannya tepat terhadap mereka, yaitu mereka menurutnya, kecuali sebagian dari orang-orang yang beriman yang tidak terperdaya dengan hasutannya. Dan sememangnya tiadalah bagi iblis sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar beriman kepada hari akhirat dan siapa pula yang ragu-ragu terhadapnya. Dan ingatlah, Tuhanmu senantiasa mengawal serta mengawasi tiap-tiap sesuatu. Al-Quran Surah Sabah ayat 20 dan 21. Hamba yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang akan menemui kejayaan di dunia dan di akhirat. Soal: bagaimanakah caranya agar kita mudah menerima sesuatu ujian? Jawab: caranya adalah, jadikanlah dirimu patuh kepada Tuannya dan kamu siap menerima apapun yang diberikan oleh Tuanmu kepada dirimu. Soal: bagaimanakah caranya supaya ujian yang terlihat berat itu menjadi ringan? Jawab: pandanglah ujian itu sebagai rahmat Allah yang diberikan untuk kamu, karena sesuatu yang datang dari Allah itu semuanya adalah nikmat. Dan pandanglah ujian itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sememangnya sudah ditetapkan untuk kamu. Jika sesuatu itu sudah digariskan untukmu, maka tiada tempat untuk kamu lari darinya. Dan katakanlah, ini sudah sememangnya untukku, dan aku harus sabar dan ikhlas menerimanya sebagai tanda taat dan patuhnya diriku kepada Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku, akan aku buktikan cinta dan kasihku kepadamu.
karena aku percaya sesuatu yang datang darimu adalah yang terbaik untukku. Bila aku menolak dan mengeluh, berarti tiada beradab dan tiada sopan santunku kepadamu. Bila aku masih tetap tidak mau menerima, berarti sungguh begitu bodohnya diriku, karena aku tiada melihat kasih sayangmu di balik pemberianmu. Menolaknya diriku dari pemberianmu, meski dilihat dari segi zahirku begitu berat, berarti aku akan kehilanganmu untuk selama-lamanya, karena dari tiada rasa syukurku atas apa yang telah engkau berikan kepadaku selama ini. Tidak bisa menerima artinya membuka pintu perpisahan dan menyiapkan diri berpisah dari yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah bila dia sampai kepadamu, karena Allah selalu memberikan perhatian yang lebih atasmu. Jangan melihat apa yang sampai kepadamu, tetapi lihatlah pemilik sebelum sesuatu itu sampai kepadamu. Dan hilangkan ujian dengan memandang sebagai takdir yang sememangnya akan terjadi. Hapuskanlah ujian itu dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karamkan dan fanakanlah ujian itu dengan selalu ingat kepada Allah. Maka ingatanmu kepada sesuatu selain daripada Allah akan tiada dengan sendirinya. Ketahuilah olehmu, wahai fulan bin fulan, wahai fulan binti fulan, sesuatu yang sudah Allah berikan atau takdirkan kepadamu, tidak ada jalan untuk bisa kamu lari darinya. Tidak mau kamu menerimanya ataupun mau menerimanya, yang bernama ujian itu tetap akan datang juga, karena sudah sememangnya digariskan untukmu. Bila kamu menerimanya akan mendapatkan pahala, bila kamu tidak mau menerimanya akan mendapatkan azab. Oleh sebab itu, sadarilah olehmu akan perkara ini, maka kebahagiaan sejati akan engkau dapatkan, dan engkau akan mendapatkan keselamatan hidup di dunia sampai di akhirat nanti.